wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Petani Mantul. Untuk pertemuan kali ini dengan rekan-rekan sekalian, saya akan membahas tentang pertanian pepaya dari awal tanam sampai artinya pengendalian hama, sampai artinya pengendalian penyakit kuning yang kemarin sudah saya tayangkan di video yang sesudahnya itu. Jadi saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, ini saya berada di kebun jagung yang berada di belakang rumah saya. Artinya ini saya lagi tanam cabai rawit. Nah, yang seminggu yang lewat atau setengah bulan yang lalu saya sudah tanam pepaya. Jadi alhamdulillah pepayanya sudah sehat-sehat, sudah gemuk-gemuk. Nah, ini saya lagi tanam cabai rawit. Nah, ini saudara-saudara, saya kasih penjelasan atau saya kasih masukan sedikit dengan saudara-saudara atau rekan-rekan yang ingin bertani dan membudidayakan dan memanfaatkan lahan untuk berbagai macam jenis tanaman. Karena kita sangat dibenturkan dengan modal, cara pengolahan tanah, cara menghindari penyakit-penyakit di saat di awal kita tanam. Jadi seperti ini saudara-saudara yang bakal saya perlihatkan. Seperti cabai ini saudara-saudara yang baru kita tanam. Mungkin kalau saudara-saudara akan membasminya dengan bahan kimia untuk membasmi semut-semut tersebut. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak akan membasmi semut tersebut. Mungkin semut tersebut juga banyak manfaatnya bagi tanaman, bagi lingkungan kita. Nah, bagaimana saya menyiasatinya saudara-saudara? Nah, ini artinya umur cabai saya ini baru berumur 10 hari. Saya sudah berani tanam dengan lahan yang banyak, artinya predator-predator yang bakal artinya memakan tanaman saya ini. Nah, seperti ini saudara-saudara yang saya perlihatkan. Saya pakai polybag-nya, polybag kecil. Artinya cukup saya tekan ke atas, tanahnya udah keluar. Jadi begini saudara-saudara, kita tanam, kita taruh di media yang sudah kita buat lubangnya. Lantas kita ambil pupuk organik. Pupuk organik ini kita tabur di sekeliling tanaman yang baru kita tanam. Ini namanya pupuk organik ala kompos tanah yang berada di bawah pohon bambu. Kenapa saya bilang saya tidak membunuh semut? Karena semut itu juga mungkin banyak manfaatnya bagi tanam tumbuh kita. Kalau sudah kita pakai artinya obat racun, fungisida atau inseksida, mungkin cacing-cacing seperti ini juga akan mati. Padahal cacing ini juga sangat bermanfaat bagi tanam tumbuh kita. Nah, ini saudara-saudara lihat sendiri. Pupuk organik yang berbahan dasar tanah yang di bawah pohon bambu. Tetapi ini sudah saya fermentasikan selama 3 hari. Saya tambahkan garam dapur. Jadi ukurannya kira-kira kemarin saya bikin 5 ember kecil. Saya kasih garam dapur sebanyak
500 gram atau setengah kilo. Lihat sendiri tanah-tanahnya kelihatan lembab, kelihatan basah. Artinya dengan fermentasi tanah dicampur dengan garam dapur untuk menutupi lubang pertama pada tanaman kita. Jadi setelah kita lubang, kita masukkan tanaman cabai, kita tutup dengan kompos ini. Apa manfaat dan kegunaannya? Manfaat kegunaannya saudara-saudara, terutama untuk menghindari penyakit yang bakal mengganggu tanaman kita, terutama semut. Dan menjaga daripada akar tanaman kita, karena di sini sudah kita campur dengan garam dapur. Ya insya Allah dalam jangka jarak 1 minggu tanaman cabai kita ini mungkin sudah hidup. Yang seperti kemarin saya tanam, artinya masalah pepaya seperti artinya waktu saya mau tanam cabai saat ini. Setelah saya lubang, saya tutup tanahnya dengan kompos yang berbahan dasar tanah yang ada di bawah pohon bambu. Saya fermentasikan dengan garam dapur selama 3 hari dengan ukuran 5 ember seperti ini saudara-saudara. 5 ember seperti ini. Tanah yang ada di bawah pohon bambu saya campur dengan garam sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Ya, yang seperti saya katakan tadi, manfaatnya banyak. Jadi kita tidak membunuh daripada makhluk hidup yang ada di tanah, macam semut, macam cacing. Artinya tidak kita bunuh. Artinya biarkan mereka hidup sama dengan kita, artinya sama dengan tumbuhan kita. Artinya kita butuh hidup, artinya kita saling menjaga ekosistemnya tersendiri saudara-saudara. Dengan adanya pakai kompos yang berbahan dasar tanah yang kita ambil dari bawah pohon bambu, kita artinya fermentasi, kita campur dengan garam, itu juga untuk menghindari tanam tumbuh kita yang masih berumur 10 hari sudah siap kita tanam. Jadi kita tabur pupuk organik tersebut, artinya untuk menghindari daripada nafsu makan daripada semut-semut atau virus-virus tersebut. Artinya garam dapur juga sangat cocok untuk menjaga daripada akar-akar kena virus-virus ataupun artinya pengganggu daripada akar tanaman kita. Jadi itu yang harus kita pahami di saat kita akan bercocok tanam. Seperti pepaya saudara-saudara. Kenapa pepaya di saat ini penyakitnya tidak bisa dikendalikan? Pertama, penyakit kuning, rontok, bunga, dan sebagainya. Karena apa? Karena dari start awal penanaman kita tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Kita selalu berpikir pakai artinya bahan kimia yang belum begitu banyak dibutuhkan oleh tanaman kita. Sudah kita kasih bahan kimia. Memang bahan kimia atau pupuk kimia, semprot kimia, memang di saat pertumbuhan dia spontan, artinya akan menampakkan hasil. Tetapi lama-kelamaan artinya tanah kita akan menjadi kering, ekosistem makhluk atau binatang yang dibutuhkan oleh tanaman kita lambat laun juga akan mati. Maka di saat itu
kita akan dibenturkan dengan penyakit-penyakit yang tidak bisa kita hindari. Jadi kita berpikir kita artinya tidak secara sehat. Artinya kita pakai kimia dengan berlebihan, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Padahal di saat kita mau tanam, untuk kedepannya sudah kita antisipasi. Jadi kawan-kawan, jangan kita asal. Kalau asal, insya Allah dia juga tidak akan memberikan artinya hasil kepada kita. Kalau kita sudah dari awal kita perhatikan, kita tanam secara kimia, secara organik, ya insya Allah tanaman kita dari nol sampai ke umur, sampai ke waktu dia artinya buah, sampai artinya dengan umur yang panjang, artinya tanam tumbuh kita tetap sehat, tetap berbuah lebat. Artinya kita tidak artinya mengeluarkan dana yang terlalu besar. Kalau kita memanfaatkan bahan kimia sudah tahu semua kita di pasaran berapa. Artinya terus kita selalu akhirnya kita menjadi petani yang bangkrut, saudara-saudara. Mungkin dalam konten kali ini saya tidak akan banyak cerita. Mungkin ada manfaatnya untuk saudara-saudara. Mungkin kita berbagi rasa dan berbagi cerita. Akhir kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani mantul, mantap betul.